Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, jamaah hadirin salat maghrib Masjid Sabilul Marzuqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini hari Jumat malam Sabtu di akhir bulan Juli, di awal bulan Agustus, Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, waktu luang, taufiknya, ridhonya, sehingga kita mampu meniatkan untuk talibul ilmi, meniatkan untuk saling silaturahmi, yang mudah-mudahan Allah meridai dan memberkahi kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta zuriyah beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kelak nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairuddin hasadani wa hasankumullah. Alhamdulillah, insyaallah saya masih menggunakan kitab ini, yaitu kitab apa Bapak Ibu? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar itu ringkasan, diperas ke mukhtasar dari kitab Minhajul Qasidin. Mu'allifnya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. Ini kitab dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Allah yarham. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan selalu memberikan kebermanfaatan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh beliau untuk kita semua. Allahumma amin. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji pada babun fi adabil akli, ya, wal istima'i alaihi wad diyafati wa nahwi dzalika. Insyaallah yang di awal nanti kita akan ngaji bareng tentang fi adabil akli, adab makan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mempelajari bagaimana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Nah, tentunya ketika kita meneladani beliau, meniatkan untuk ittiba'us sunnah, insyaallah pahala akan kita dapatkan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabul akli minha ma huwa qablu wa minha ma huwa ma'al akli wa minha ma huwa ba'dal akli. Jadi di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam adab makan ini dibagi menjadi tiga. Jadi menjadi tiga. Ma huwa qabluhu, yang pertama adalah adab sebelum makan. Jadi Rasulullah itu kalau sebelum makan itu adabnya seperti apa?
Wa minha ma huwa ma'al akli. Dan yang seterusnya yang kedua yaitu adab-adab ketika makan. Wa minha ma huwa ba'dal akli. Dan selanjutnya adalah adab setelah makan. Fa minal qasmil awal, adapun bagian yang pertama yaitu adab-adab sebelum makan. Bagaimana Rasulullah adab-adabnya? Di sini Ibnu Qudamah mengarang menjelaskan ghuslul yad qablal akli. Ghuslul yadi alal akli, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Kama warada hadis, bagaimana yang dalam hadis. Ini di footnote-nya al-wudu qabla ta'ami wa ba'da ta'ami barakah. Ini adalah hadis akhrajahul Hakim, ya. Wudu dalam hal ini pasti membasuh tangan sebelum makan dan sesudah makan, itu barokah. Akan mendatangkan apa? Barokah. Wa fil hadis al-ukhra al-wudu qabla ta'ami wa ba'dahu. Wudu sebelum makan dan sesudah makan mimma yanfil fiqr wa huwa min sunanil mursalin, maka akan menafikan kefakiran. Bapak-bapak Ibu, wa huwa min sunanil mursalin, dan ini adalah sunnahnya para rasul-rasul. Jadi mungkin setidaknya kita membasuh tangan. Kalau enggak ya lebih baik lagi wudu. Karena dalam hadis di sini hadis riwayat Tabrani diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi sunnah-sunnahnya para rasul itu sebelum makan dan sesudah makan wudu. Dan kata Rasul, ma yanfil al-fiqr, maka akan menafikan kefakiran. Menafikan apa? Kefakiran. Kadang hal-hal yang remeh itu bisa menyebabkan kefakiran. Bahkan sebagaimana yang kita tahu dalam sirah itu pernah suatu peperangan yang dihadapi oleh para sahabat itu mengalami kesukaran, susah banget. Kayaknya ini strateginya nggak maju-maju, strategi perang. Sehingga para sahabat bermuhasabah sendiri, sehingga sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menemukan problemnya, yaitu apa? Ternyata banyak di antara kaum muslimin yang belum bersiwak, belum gosok gigi. Sehingga dengan meninggalkan siwak sunnah Rasul tersebut menimbulkan kesukaran menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi hal-hal yang remeh seperti ini bisa jadi menghambat sebuah hal-hal yang besar. Sebagaimana dalam hadis al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu yanfil. Jadi sebelum dan sesudah makan, nek kita wudu dulu, itu insyaallah akan menghindari kemiskinan. Bahwa min sunanir Rasul, dan dia adalah di antara sunnah-sunnahnya para rasul-rasul seperti itu. Jadi sunnah Rasul ghuslul qabla al-akl. Jadi setidaknya minimal mencuci tangan sebelum makan. Li'annaha la takhlu min dam. Karena sesungguhnya dia akan menghindari dari kuman-kuman yang ada pada tangan kita. Wa min dzalika, dan di antaranya juga ayyu du'a ala safrah amis sufrah al mawdu'ah ala al. Nah, di antara sunnah Rasul ketika sebelum makan hendaknya dia meletakkan sufrah. Sufrah itu alas makan. Jadi kalau biasanya kami dulu di Turki sama Syekh kami Allah
Allah yafat Abu Bakar Mustafa Ismail, beliau orang Syam dari Homs. Itu setiap orang Arab itu pasti punya sufroh di dapurnya. Sufroh itu seperti alas plastik tipis, biasanya roll gitu ya. Nah nanti rollnya itu ditarik, terus untuk berapa orang nanti dipotong. Nanti diletakkan makanan-makanan di atas sufroh tersebut. Nah, seperti itu. Al-mawdu'ah alal ardi. Nah ini yang sunnah. Yang mana sufroh tersebut diletakkan di atas tengadam ya, di bawah alal ardi, bukan di meja. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu aqrabu ila fi'li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang lebih dekat apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min rafihi 'alal ma'idah. Jadi Rasulullah itu seringnya makan di bawah, bukan di atas meja seperti itu. Wa huwa adna ila tawaddu, dan juga ini lebih menggambarkan sebuah ketawaduan. Jadi makan di bawah, kalau kita menggunakan talam, kalau orang Arab menggunakan sufrah, kalau santri menggunakan daun pisang. Kalau yang pernah nyantri itu hal yang biasa, maem bareng-bareng pakai daun pisang. Wa dzalika ayyajlisal jalsah ala sufrah. Dan terus duduk di samping-sampingnya sufrah, di atas sufrah. Fayansibu rijlahul yumna wa ya'tamidu 'alal yusra. Jadi duduknya Rasulullah ketika makan itu kalau bahasa Jawa apa? Jegan. Jadi kaki kanannya ditekuk ke atas, fayansibu rijlahul yumna wa ya'tamidu 'alal yusra, dan dia ya'tamid bersandar atau duduk di atas kaki kiri. Pripun ngeten nggih? Nah, Rasulullah nek maem tuh seperti ini. Jadi di bawah, di depannya sufrah terus seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap kalau kita bertamu dengan orang yang mungkin belum paham adab-adab makan, takutnya nanti dibilang kurang beradab. Ya sudah, kita tetap mengikuti adat setempat. Tapi kalau di rumah pengen ittiba'us sunnah, maka fayansibu rijlahul yumna wa ya'tamidu 'alal yusra. Bahasa Jawanya jika seperti itu. Wa yanwi bi aqlihi ayyataqawwa 'ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bil aqli. Dan juga meniatkan dengan makan kita niatkan dengan makan ini ayyataqawwa 'ala ta'atillah. Semoga dengan makan ini memperkuat kita untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Waliyakuna muti'an bil akri, dan kita menjadi lebih taat kepada Allah karena makan ini. Jadi ini adab-adab. Jadi sebelum makan saja Rasulullah adab-adabnya luar biasa. Niatnya pun untuk menguatkan badan kita biar tambah takwa, tambah taat. Wala yaksudu bihi tan'am faqat. Enggak hanya menikmati hidangan saja. Kalau hanya menikmati hidangan, ya sudah, enggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk biar kuat, tambah takwa, tambah taat, nah, itu yang luar biasa. Wa alamatu sihhati hadhihi niyyah akhdul bulghah dunas sabah. Dan ciri-ciri orang yang sudah melaksanakan niat-niat ini adalah dia berhenti makan sebelum ke ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a syarran min batnihi." Tidaklah ibnu Adam itu memenuhi bejana yang lebih buruk dari memenuhi perutnya. Hasab ibnu Adam akalat yang manusia ibnu Adam itu makan yang diniatkan untuk biar tulang sulbinya itu tegak, tidak lebih dari itu. Fa'inkan adalah kalau seandainya pun ibnu Adam ini pengen makan banyak, fasuru sulito amihi, maka sepertiga itu untuk makan, wasuru suli syarobihi, sepertiganya untuk minum, wasuru suhu linafsi, sepertiganya untuk masuk nafas atau angin. Jadi kalau seandainya di sini hadis Rasul, tidaklah ibnu Adam itu makan kecuali biar dia sanggup menegakkan tulang sulbinya. Kalau seandainya pun pengen makan, dia harus membagi tiga, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udah. Nah kita pripun Pak? Berapa persentasenya berapa? 80% makan, 10% minum, 10% angin. Wah, apalagi makannya enak, MBG, bergizi, makanan bergizi. Wah, makan banyak. Tapi yang dipraktekkan Rasul kalau makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk angin, udara atau nafas kita. Dalam artian apa? Jangan kenyang-kenyang, cukup untuk menegakkan tulang sulbi kita, untuk melanjutkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min darurati hadhihi niyyah, darurah hadhihi niyyah ini urgensinya alla yamudda yadahu ila ta'ami illa wa huwa jahil. Hendaklah dia tidak memanjangkan tangan ke makanan atau mengambil makanan atau makan kecuali dia benar-benar lapar. Wa ayyarfa yadahu qabla syaqaq, dan juga hendaknya dia mengangkat tangannya atau menyudahi makannya sebelum kenyang. Ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang sudah mempraktikkan ini, coba yang sudah mempraktikkan ini, lam yakin pasti, lam yakin yahtaj ila tabib, maka dia tidak akan membutuhkan dokter. Berarti sehat, karena kesehatan itu banyak sekali berasal dari makanannya baik, insya Allah sehat. Makanannya kurang baik, pola makannya atau makanannya atau kapan kita makan, itu berpengaruh besar kepada kesehatan kita. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul. Makan, berhenti makan sebelum ke kadang, tapi pas lau enak pengennya makan terus ngerti ya. Ini harus kita ingat. Wa min dzalika ayyardu bil wujudi min rizqi, dan juga dia hendaknya ridho dengan rizki tersebut. Wala yahtaqirul yasir minhu, dan juga tidak menghina sesuatu yang kecil atau makanan yang remeh. Makan lauknya cuma tempe, terus boten nafsu. Nah itu termasuk yang akhir. Dan itu nggak boleh. Apapun lauknya tetap disyukuri, tetap dimakan. Padahal kalau di Turki dulu saya Pak, tempe satu potong yang di sini 10 ribuan, di sana kalau dirupiahkan 50 sampai 60 ribu.
karena di sana nggak ada tempe. Jadi yang jualan tempe itu uangnya banyak, jualan tahu uangnya banyak. Kalau di sini kadang tempe mana, tempe. Tapi kalau di sana kita kangen tempe. Tanya teman-teman atau saudara-saudara kita yang orang Indonesia yang di luar negeri pasti kangen tempe, kangen tahu, kangen mie ayam. Saya pernah kangen banget mie ayam di tahun kedua di sana. Ya sudah beli mie ayam, harganya 100.000 satu mangkok. Tidak apa-apa, ngobatin kangen. Wa ayyastahida fi takdziril aidi 'ala ta'ami wa qawmi ahlihi wa waladihi, dan juga hendaknya mengimbau kepada anaknya dan keluarganya untuk makan ya sebagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bagian yang pertama, yaitu adab makan sebelum kita makan. Jadi adab-adab sebelum kita makan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsani fil adabi halatul akli. Bagian yang kedua adalah adab-adab ketika kita sedang makan. Apa saja itu? Wa huwa ayyabda bismillahi fi awwalihi. Hendaknya kita membaca apa? Bismillah di awalnya. Kalau seandainya lupa di pertengahan, yang diajarkan oleh Rasul doanya bagaimana? Bismillahi awalihi wa akhirih. Wa yahmadillah ta'ala fi akhirih. Dan juga kita mengucapkan tahmid ketika selesai makan atau di akhir makan. Wa min dzalika, di antara adab-adab ketika makan juga ayyakula bil yumna. Hendaknya dia makan menggunakan tangan kanan. Kadang memang ada makanan-makanan orang barat itu yang mengharuskan orang makan tangan kiri. Gitu, ada stick, tangan kanan menggunakan pisau, tangan kiri menggunakan garpu. Ditusuk, diiris, langsung masuk ke temu. Nah, ya diputar dulu pakai tangan kanan. Wa yuzhirul luqmah. Ya. Dan juga Rasulullah itu yuzhirul luqmah. Luqmah itu suapannya. Nah, bahasa kita puluhan itu dikecilkan, Pak. Jangan besar. Kadang puluhan ini kok gede karena lapar dan makme enak lauknya besar. Enggak. Yang dipraktikkan Rasul suapannya itu kecil-kecil saja atau sedang-sedang saja. Wa yujawidu mudawah, dan juga mengunyah dengan baik. Kunyah dengan baik, dikunyah dengan pas. Jangan baru dikunyah 3 kali langsung kita ditelan. Itu enggak baik. Kasihan lambung kita, nanti memprosesnya keberatan. Wa alla yamuddu yadahu ila ukhra hatta yabtali al-ula. Dan tidaklah tangan kita nyuap lagi atau muluk lagi bahasa kita. Hatta yabtali al-ula, kecuali suapan yang pertama tadi sudah kita ketelan. Intinya jangan cepat-cepat, jangan rakus-rakus. Ini baru disuap, baru dikunyah, sudah mau nyuap lagi, muncul. Akhirnya keselan. Jadi suapannya kecil saja yang dipraktikkan Rasul, dikunyah dengan baik dan tidak ambil suapan lagi kecuali yang di mulut sudah ditelan. Seperti itu. Walayadun makulan, dan juga kita tidak boleh menghina makan. Wa min madzalika ayakula mimma yalihi. Dan di antara adab ketika makan juga tidak boleh makan mimma yalihi.
karena lauknya banyak, terus tangan kita ngambil yang jauh-jauh. Di depan kita kok cuma telur, kok di sana kok ayam, kan kita jangan tangan kita, naik bahasa kita jangan sampai ngelei maka ketiak kita jangan kemakan. Kalaupun seandainya pengen yang jauh, kita minta tolong orang untuk diambilkan. Illa ayakuna ta'amu tanawwi'an kal-fakihah, kecuali makanannya buahnya. Ada buahnya. Kalau orang Arab itu kalau makan biasanya sarapannya roti, terus ada juben itu keju, terus ada buah zaitun yang benar-benar masih buah itu yang masih hijau, terus ada selai, terus ada hummus dan lain sebagainya. Buahnya biasanya banyak sekali kalau makan. Ada dagingnya, terus ada telurnya. Gitu. Kalau kita kan simpel ya, yang penting nasi, ada sambal pecel, ada kulupan. Kalau orang Arab enggak. Kalau sebiasa ada roti, ada keju, ada zaitun, ada buah, ada telur, ada. Jadi memang makanannya mutawaliyah, banyak. Maka itu boleh. Boleh. Waliyakula bisalatati asobi, dan hendaknya kita makan menggunakan 3 jari. Dalam hal ini, dalam syarahnya lagi, 3 jari dalam hal ini karena Rasulullah makan Jadi ketika kita ngambil kurma atau mungkin buah atau mungkin lauk yang bisa dipungut, ya, disunnahkan menggunakan 3 jari. Bukan saklek, makan semuanya. Yang sunnah pakai 3 jari, bukan. Makan soto pakai 3 jari cukup. Harus pakai sendok seperti itu. Nah ini waliyakula bisalatati asabi, makan dengan 3 jari. Wa idza waqa'at luqmah akhoda, kalau seandainya jatuh diambil lagi, seperti itu. Wa min dzalika alla yakfuha fit ta'amil hal, dan juga di antara adab-adab ketika makan, hendaknya tidak meniup makanan yang masih panas. Jadi makanan yang masih panas yang dipraktekkan oleh Rasul tidak ditiup, nggak boleh ditiup. Ya sudah, kita tunggu biar dia dingin. Tapi kadang orang kalau kesusu sudah lapar dipiti, ngerti? Dipiti. Tapi yang jelas Rasulullah tidak pernah meniup makanan yang panas. Wala yajma' baina tamr wan nawa. Dan Rasulullah tidak pernah mengumpulkan kurma dan bijinya. Nawa itu biji kurma. Fito bagil wahid, dalam satu wadah. Jadi umpamanya ada wadah satu mangkok, Rasulullah nggak pernah tuh mengumpulkan kurma dan juga bijinya. Ya harus dipisah. Wala yajma'uhu fi kafihi, dan Rasulullah tidak mengumpulkan kurma dan biji kurma itu di atas telapak tangannya. Nggak pernah. Jadi kurma ya kurma, bijinya yang sudah kita keluarkan ya harus dipisah. Seperti itu. Itu adabnya. Bal yadahu min fihi ala dhahri kaffihi thumma yulqihi. Terus bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu kalau makan kurma itu caranya gini, Pak. Namanya kurma diambil, kalau sekarang kurma jarang ya, nanti kalau puasa. Oke, jadi kita belajar makan kurma ala Rasul. Rasulullah mengambil dengan tangan kanan dengan 3 jari, terus dimasukkan ke mulut, pasti bismillah dulu. Setelah makan, nawanya atau bijinya itu dikeluarkan dari mulutnya, ditadahi menggunakan, nah ini, kaki kiri, punggung tangan kanan. Jadi dikeluarkan bijinya. Ini.
dikeluarkan ke punggung tangan kirinya, kok kanan. Punggung tangan kiri, habis itu yulkihi, baru dibuang. Jadi tidak menggunakan telapak tangannya atau dimasukkan lagi ke wadah kurmanya, itu enggak. Rasulullah enggak pernah melakukan itu. Jadi kurma yang ada di wadah tersebut diambil menggunakan 3 jari, masukkan ke mulut, terus dimakan, bijinya dikeluarkan, ditadahi menggunakan punggung tangan kiri. Seperti ini, terus baru dibuang di tempat, untuk mungkin tempat sampah atau tempat plastik dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah di telapak tangannya, apalagi di tempat kurma yang lainnya. Hakadha, wallahu a'lam bishawab. Wa kadza kullu ma lahu azmun wa safar. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua yang mana punya biji. Jadi nggak hanya kurma. Jadi kalau kita umpamanya makan rambutan atau duku, jadi buah-buah yang ada bijinya, atau mungkin anggur, atau mungkin yang ada bijinya. Jadi kalau kita mau mempraktekkan makan ala Rasul, seperti Rasulullah makan kurma, kita mengeluarkan bijinya, kita taruh di mana? Di punggung tangan kiri kita. Itu sunnah. Wala yasrabul ma fi asna'it ta'am. Dan Rasulullah tidak minum di pertengahan ketika makan. Jadi Rasulullah makan sampai selesai baru ambil minum. Karena Rasulullah nggak pernah lalapan, nggak pernah kesedap, nggak pernah. Karena apa? Karena ya suapannya kecil, dikunyah dengan baik, makanya nggak terburu-buru. Kalau kita sidik-sidik lalapan minum, kesedap minum. Fa innahu ajwadu fi babit. Dan ini ya, makan yang tidak minum di pertengahannya, ini yang paling bagus untuk kesehatan kita. Itu bagus. Dan saya mendengarkan podcast dokter itu ya memang begitu. Jadi makan ala Rasulullah itu adalah makan yang paling baik. Dan insya Allah akan sangat baik untuk kesehatan kita. Wallahu a'lam. Itu Bapak Ibu yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, lain ada besar. Ada besar. Selanjutnya adalah adab makan. Adab minum. Ayyatana walal ina biyaminihi. Sama kita minum menggunakan apa? Tangan kanan. Wa yanzuru fihi qabla syarab. Rasulullah sebelum minum itu dilihat dulu ke bejananya atau ke gelasnya, dilihat dulu. Siapa tahu ada sesuatu, ya, siapa tahu ada serangga, kalau ada diambil. Fayamusu masallahiban. Faqad ra'a an Ali radhiyallahu anhu mas'ul ma'i wasal wa la ta'bu 'abban. Jadi minum itu dengan meneguk, bukan menenggak. Beda. Meneguk minuman dengan menenggak. Menenggak itu kira-kira seperti apa, Pak? Atau mungkin pakai corong terus ditenggak seperti adat kita ya. Kendi atau apapun itu namanya menenggak. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Maswal ma'i masal la ta'buhu abban. Minum itu ya meneguk, diteguk, tidak menenggak. Karena menenggak itu enggak sehat. Fa innal kibar minal aib. Wala yasrabu qa'iman. Karena kibar itu ginjal. Ginjal itu sehat kalau minumnya itu meneguk. Dan juga sehat kalau
Yasrobu qa'iman, la yasrobu qa'iman. Dalam artian kalau minumnya itu berdiri, itu enggak sehat untuk apa? Ginjal. Dan itu ternyata ada penelitian. Jadi yang paling menyehatkan untuk ginjal kita, minum itu ya duduk dan juga meneguk sewajarnya, enggak sampai menenggak. Wala yatanafas fi syarabihi salasa. Dan juga bernafas ketika minum itu 3 kali. Dalam hal ini fi sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas fi syarabihi salasa. Jadi Rasul itu kalau minum itu bernapas 3 kali. Bernapas tiga kali. Seperti apa? Wal makna yatanafas fi syarabihi minal ina. Dan makna nafas 3 kali di bejananya ini bi ayyubaridal ina anhu wa yatanafas. Bagaimana? Dengan menjauhkan bejananya baru bernafas. La ayyakunan nafas fil ina, bukan bernafas di bejana ketika minum. Jadi yang dipraktekkan Rasul itu napas 3 kali ketika minum. Jadi minum dulu, terus dijauhkan napas, terus minum lagi, dijauhkan, minum lagi, dijauhkan. Bernapas 3 kali. Jadi Rasulullah subhanallah kalau makan pun ya pelan-pelan, kalau minum pun juga pelan-pelan, dan juga duduk. Masya Allah, ginjalnya sehat sekali itu. Kalau kita enggak, kalau haus banget neng sawah, gitu, atau lagi kerja bakti, nggak ada gelas, adanya cuma kendi, ditengah. Apalagi lupa belum duduk. Apalagi yang naudzubillah, umpamanya ada gelas yang mungkin dipakai rame-rame, nafas di dalam gelas, wah itu naudzubillah. Kalau kita makan, minum ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Konfidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-qasmus tsalis. Bagian yang ketiga, min adabil akli ma yustahabbu ba'da ta'am. Di antara adab-adab setelah kita makan. Wa huwa ayyam si qabla syaba'. Wa yuliku asabihu. Hendaknya dia selesai makan sebelum kenyang. Tadi yang sudah kita singgung di depan. Hendaknya dia selesai makan sebelum kenyang. Enggak boleh kenyang, makan sampai kenyang tuh enggak baik. Wa yuliku asabihu. Dan Rasul itu ketika selesai makan, pripun? Jari-jarinya itu dibersihkan, dimasukkan ke mulut atau dijilatin, itu Rasulullah. Jadi setelah makan atau kita makan pecel, jadi kita jilatin jari-jari kita atau kita masukkan ke mulut. Itu sunnah, Pak. Bukan jijik, enggak. Itu Rasulullah mempraktekkan seperti itu. Wa ayyusallitul qas'ah. Sama waliyahmadillah, dan hendaknya bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Fafil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, innallaha la yardha, sungguhnya Allah itu ridho, anil abdi, dari hamba-hambanya, ayyakulal aklah fayahmaduhu alaiha, yang ketika dia setiap makan mengucapkan alhamdulillah, maka Allah ridho. Wa yasrabu syarba fayahmaduhu alaiha, dan juga minum, setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Wa yaghsilu yadahu minal qamar, dan juga dia
mencuci tangannya dari sisa-sisa kotoran yang ada pada tangan kita. Tadi yang ketinggalan wa ayyusallitul qas'ah. Yusallitul qas'ah itu mengumpulkan remah-remahnya. Jadi Rasulullah itu makan itu benar-benar sampai habis. Enggak kayak kita mungkin makan masih sisa-sisa nasi banyak. Kalau kita lihat di kondangan-kondangan itu kayak makan rawon dimakan 3-4 sendok, dagingnya masih sisa setengah, sudah selesai. Itu enggak. Kalau Rasul makan itu wa yusallitul qas'ah, bahkan remah-remahannya itu dikumpulkan, dimakan. Gampangnya kalau kita itu upah sisa 2-3, ya jangan sampai ketinggalan. Ya kita masukkan ke mulut kita. Siapa tahu ini barokahnya kan itu. Remah-remahannya. Kalau roti, remah-remahannya jangan sampai tersisa. Seperti itu. Itu 3 adab. Tadi adab yang dibagi menjadi 3. Adab sebelum makan, adab ketika makan, dan juga adab setelah makan. Selanjutnya, faslun fima yazidu minal adab bisababil istima'i wal musyarakati fil akli. Jadi bab yang ada tambahan dalam adab-adab makan, yaitu bab ketika makan bersama, makan bareng-bareng. Bahasanya orang Jawa kadung. Min dalika di antaranya Allah yabtadi'a fil akli idza kana ma'ahu may yastahiqqut taqaddum. Hendaknya dia tidak memulai makan ya. Kalau di antara mereka, jadi yang makan bersama entah 5 orang atau 10 orang atau 3 orang, kalau di antara yang makan itu ada yang lebih pantas min kibarisin, entah itu yang paling tua, au ziyadatu fadl, atau orang-orang yang mungkin memiliki keutamaan, atau mungkin makan bersama ustadznya. Kalau dalam keluarga berarti ayahnya. Jadi kita makan jangan sampai kita mendahului beliau-beliau. Jadi kalau posisinya kita masih muda atau tidak seberpengaruh beliau, kita tunggu beliau makan dulu, baru kita makan. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Illa ayyakuna wal maqbu, kecuali dia memang orang yang paling berpengaruh di situ, ya sudah. Pokoknya jenengan yang paling sepuh langsung makan. Satu lagi. Wa minha alla yasqutu 'ala ta'am. Kalau lagi makan bareng, enggak boleh diem, krik-krik nanti, enggak. Yang diajarkan oleh Rasul kalau lagi makan bareng, jangan diem, ngobrol, Bal yatakallamuna bil ma'ruf, ngomong dengan obrolan yang baik. Wa yatahaddatsuna bi hikayatis sholihin, dan juga menceritakan kisah-kisah para sholihin. Fil atimah wa ghairiha, ketika makan dan yang lain. Jadi kita yang diajarkan oleh Rasul kalau makan bareng, entah itu mungkin ketika puasa itu ada buka puasa, atau mungkin ada makan bareng, ngobrol, nggak apa-apa. Makan sambil ngobrol. Pripun Pak Sawahi dan lain sebagainya. Yang penting obrolannya adalah obrolan yang baik. Cukup insyaallah karena sudah memasuki waktu isya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya ada beberapa kata yang kurang pas, kami mohon maaf supaya banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.